Selamat datang di channel kami. Video kali ini akan membahas tentang langkah-langkah menggunakan psikologi untuk pendidik. Psikologi adalah salah satu learning management system. Kalau kita merujuk pada hasil pengujian yang dilakukan oleh PC Magazine pada tahun 2018, tepatnya bulan Januari, didapatkan beberapa learning management system terbaik seperti Upsolve, Moodle, Canvas, Psikologi, Blackboard, Breakspace, Edmodo, Quizlet, Google Classroom. Nah, dari LMS ini dapat kita kategorikan menjadi 3. Yang pertama, LMS yang premium. Ini premium. Premium ini dia berbayar. Upsolve, Canvas, Blackboard, Breakspace. Breakspace ini pernah digunakan oleh Kemendikbud untuk pelaksanaan daring PPG. Kemudian kategori kedua yaitu local service. Moodle kita harus menginstal di dalam server kita dan dibutuhkan sumber daya untuk pengelolaannya dan sumber dana untuk maintenance-nya dan pengadaan alat. Dan kemudian kategori ketiga yaitu yang gratis, yaitu Psikologi, Edmodo, Quizlet, Google Classroom. Ini adalah hasil pengujian dari PC Magazine terhadap LMS-LMS yang ada. Untuk penyajian psikologi pada video ini akan dibuat dalam 4 tahap. Tahap pertama adalah pembuatan akun di psikologi. Tahap kedua adalah pembuatan kelas, bagaimana kita membuat kelas, bagaimana kita mengarahkan siswa dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah mengisi konten, bagaimana kita mengunggah materi dalam kelas-kelas yang sudah kita buat. Kemudian yang terakhir adalah merancang tugas, forum diskusi dan lain sebagainya, termasuk juga aneka evaluasi atau tes yang bisa kita gunakan di psikologi. Oke, untuk mendaftar di psikologi atau masuk di psikologi, silakan buka browser Anda dan ketik alamat URL psikologi.com di browser Anda. Tampilan halaman depan psikologi. Bila Ibu Bapak sudah pernah mendaftar, tinggal klik login. Nah, bagi yang belum, silakan klik sign up dan pilih instructor. Karena dalam psikologi menyediakan 3 model pengguna, yaitu guru atau pendidik, peserta didik atau siswa, kemudian parent atau orang tua. Klik instructor. Kemudian isi data-data yang diminta. Kemudian password. Password ini harus berisi huruf besar dan kecil. Jadi bisa ditulis huruf pertama besar, selanjutnya kecil. Klik I am not robot. Kemudian di sini beri centang bahwa kita telah menyetujui kebijakan yang ada di psikologi. Kemudian kita klik register. Nah, di sini ada pertanyaan, kita pilih Indonesia, country. Kemudian di sini kita bisa pilih Surakarta. Di sini kita bisa menulis Universitas Muhammadiyah.
Bila tidak ditulis, kita bisa mengklik di search di sini. Nah, nanti ada muncul Universitas Muhammadiyah Surakarta, kita klik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian Select School. Nah, saat ini kita sudah memiliki akun psikologi. Nah, langkah selanjutnya adalah di sini ada tulisan verify your account. Di sini ibu bapak harus mengecek email ibu bapak. Ada penjelasan di sini. Di sini ibu bapak harus mengklik link ini supaya akun ibu bapak tidak hilang. Jadi betul-betul sudah ada validasi dan akun itu akan selalu ada dan sah menjadi akun ibu bapak. Selanjutnya kita bisa mengganti foto profil kita bisa mengganti di sini, atau kita bisa mengklik di sini edit your profile. Kita ganti dengan foto kita klik attach file, kemudian di sini ada saya menggunakan logo UMS. Ibu bapak menggunakan foto ibu bapak. Nah, dia sudah ganti di sini. Kemudian di sini juga ada fasilitas setting. Nah, ibu bapak bisa melengkapi data-data ibu bapak di sini. Title-nya apakah doktor, profesor, dan lain sebagainya. Username, kemudian notifikasi, apakah notifikasi via email dan lain sebagainya. Kemudian ada privasi yang lain. Silakan ibu bapak bisa pelajari dan baca sesuai apa yang ada dalam tampilan di psikologi ini. Demikian untuk tahap pertama. Tahap pertama sudah kita lalui, kita sudah membuat akun dan kita sudah menyetel akun kita. Kita masuk pada tahap kedua, bagaimana kita membuat kelas. Oke, kita kembali ke psikologi kita. Untuk membuat kelas, kita dapat mengklik di sini menu yang di atas, courses. Kita klik courses. Nah, di sini kita belum pernah membuat kelas. Jika kita pernah membuat kelas, maka akan muncul di sini. Kemudian untuk membuat kelas, kita create a course. Tulis nama mata kuliah ibu bapak, umpamanya di sini akan muncul nama-nama mata kuliah yang pernah diinput oleh dosen-dosen di UMS, karena kita tergabung dalam satu jaringan sekolah yang namanya UMS, perguruan tinggi yang namanya UMS. Kita klik. Kemudian section ini untuk kelas, umpamanya ibu bapak mengampu 3 kelas, maka kita membuat kelas A dulu. Kemudian subjek areanya, karena ini adalah IPS, maka saya akan memilih Social Studies. Kemudian karena level kita masih S1, maka kita pilih undergraduate. Kalau sudah seperti ini, kita dapat mengklik create. Nah, ini tampilan awal kelas A untuk mata kuliah konsep dasar IPS SD. Di sini ada foto. Nah, di sini bisa diganti, bisa kita ganti dengan konsep dasar IPS SD dan lain sebagainya sesuai dengan nama mata kuliah ibu bapak.
Di sini ada material, di sini ada materi-materi. Kemudian ada update, ada gradebook untuk buku penilaian. Di sini untuk men-set up grade. Di sini ada badge, ada lencana. Di sini ada kehadiran, di sini ada member. Nah, yang penting dari sini adalah akses code. Jadi setiap mahasiswa yang kita ingin masukkan ke kelas A, maka mereka ketika mendaftar ataupun join, bergabung dalam psikologi, dalam kelas kita, mereka harus memilih akses code ini, kode akses ini. Jika nanti kelas B, maka dia akan mendapatkan kode akses yang berbeda, begitu juga seterusnya. Nah, untuk mengelola kelas, lebih baik kita mengelola satu kelas dulu. Sudah sempurna, sudah baik, nanti kita bisa mengopi kelas yang ada atau kita duplikasi kelas yang ada. Kalau untuk menduplikasi, kita klik courses. Di sini ada my course. Kemudian di sini ada kelas A. Kita bisa klik di sini, kemudian copy section menjadi kelas B. Kita ganti kelas B. Tapi ini akan kita lakukan setelah kita selesai mengkustomisasi ataupun memperbaiki atau melengkapi data-data ataupun materi yang ada di kelas A, supaya kita tidak mengulangi penataan di kelas B. Mungkin demikian, kita akan masuk pada tahap yang ketiga, yaitu pengisian konten.